lagi wawancara ditanya mengenai responnya Pak Tom Lembong terkait statementnya Pak Luhut, Pak Bahlil yang bilang kinerjanya Pak Tom Lembong ini nggak beres waktu jadi Menteri Pak Jokowi. Hola netizen yang tercinta, sosok Tom Lembong kini tengah viral setelah namanya disebut oleh Gibran dalam debat Pilpres pada Minggu 21 Januari 2024 lalu. Terbaru, Tom Lembong belak-belakan membongkar korupsi di era Presiden Jokowi. Untuk diketahui, Tom Lembong pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di periode pertama Presiden Jokowi. Pernyataan Tom Lembong soal korupsi di era Presiden Jokowi itu terungkap ketika ngobrol dengan mantan penyidik KPK Novel Baswedan dalam channel YouTube-nya. Tom Lembong menceritakan ada konglomerat yang menyentil Presiden Jokowi. Lewat perantara Tom Lembong, konglomerat itu meminta Jokowi berhati-hati dalam menggunakan uang negara untuk pembangunan infrastruktur karena rentan dikorupsi oleh pihak tertentu. Jumlah uang yang dikorupsi tidak tanggung-tanggung, bahkan nyaris 40% dari uang APBN yang dikucurkan. Tom Lembong lalu menilai Jokowi kena kutukan periode kedua sebagai presiden. Dia mengisyaratkan Jokowi lebih serakah dari periode sebelumnya. Padahal menurut Tom Lembong, Jokowi sudah bekerja cukup baik di periode pertama kepemimpinannya. Namun hal itu dirusak karena banyaknya kecurangan yang terjadi di akhir periode jabatan Jokowi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Untuk pengusaha, ya, untuk orang kaya, orang intelektual, orang pinter, profesor, ya, lalu menteri juga mungkin, atau mungkin sutradara, budayawan, kalau tidak dukung Prabowo Gibran, bisa nggak perlu jelek-jelekin pemerintahan Jokowi? Buat apa sih jelek-jelekin pemerintahan Jokowi gitu sampai ngomong juga ke media-media luar? Buat apa sih? Orang kamu hidupnya juga masih enak kok. Bisa sutradara masih bisa bikin film, nggak diusik filmnya, budayawan masih bisa manggung, nggak dipenjara, pemerintahan berjalan baik-baik aja, aman, tidak ada bom, tidak ada penembakan, tidak ada huru-hara, sudah berjalan dengan baik-baik aja. Udah ya, kamu kalau memang mau dukung Ganjar misalnya atau dukung Anies, ya udah ngomongin aja kelebihan Ganjar dan Anies, udah fokus aja kelebihannya apa Ganjar, apa kelebihannya Anies, udah nggak usah jelek-jelekin pemerintahan Jokowi, nggak nyambung. Pemerintahan udah berjalan aja. Ya kalau memang ternyata Prabowo dan Gibran ini memang lagi didukung Jokowi, juga memang haknya pribadi Jokowi, tapi ya udah pemerintahannya nggak perlu dijelekin, bisa kan? Karena berjalan baik-baik aja kan. Kamu masih bisa bikin film, masih bisa cari duit kamu masih banyak di bank, kagak diusik kan sama pemerintah, kagak disita kan sama pemerintah, ya kan? Kamu nggak dipenjara, masih bisa ngomong bebas, sudah. Emang boleh Tom Lembong sejulit itu dengan Pak Prabowo? Aduh, Tom Lembong aneh-aneh aja ya. Lagi wawancara ditanya mengenai responnya Pak Tom Lembong terkait statementnya Pak Luhut, Pak Bahlil, ya kan, yang bilang kinerjanya Pak Tom Lembong ini nggak beres waktu jadi Menteri Pak Jokowi, mengenai OSS banyak program-program yang nggak selesai. Larinya ke Pak Prabowo lagi, balik-balik ke situ lagi. Ngapain sih, emang nggak ada narasi yang lain, nggak ada pembahasan yang lain, ya kan? Terus emang kenapa kalau Pak Prabowo itu anak seorang menteri, cucu seorang ekonom pendiri Bank BNI, emang kenapa? Malah kita sebagai pemilih senang, bangga memilih capres yang bobot bibit bebetnya beres, bener, keren, kayak Pak Prabowo. Terus maksud Pak Tom Lembong bilang Pak Prabowo nggak mulai dari nol apa? Ya kan? Emang Pak Prabowo lahir dari rahim ibunya langsung jadi jenderal, langsung jadi Pangkostrat? Ya enggak lah, beliau berproses, berawal dari masuk AKABRI tahun 74, keluar Letnan 2, Letnan 1, Kapten, ikut berperang untuk menjaga perdamaian Indonesia, berperang di Timur, berperang di Papua, akhirnya jadi jenderal, jadi Pangkostrat. Itu semua proses, Pak, yang Pak Prabowo lalui dengan gigih gitu loh. Jadi jangan Bapak sangkut pautkan dengan bapak kakeknya, nggak ada urusannya. Emang Bapak sama kakeknya ikut dia berperang, ngejaga-jagain dia kan? Enggak. Jadi tolonglah Pak, cinta damai, jangan memprovokasi, jangan kecil-kecilkan Pak Prabowo ya Pak ya. Ya. Gimana menurut kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Tom Lembong, nah ini dia weh, si Tom Lembong. Orang pintar, orang cerdas, orang hebat,
pernah menjadi juru bicara Joko Widodo, pernah menjadi penasehat Presiden Joko Widodo, pernah menulis konteks pidato Joko Widodo. Inilah hebat kali si Tom Jerry pula. Tom Lembong, aku salut nengok kau lo, Tom Lembong. Dari dulu udah menjadi kebiasaanku. Kalau orang pintar itu selalu kuhormati. Kalau orang sekolahnya tinggi aku salut. Ini Pak Lembong si Tom ini tamat di Amerika, di Amsterdam, jurusan arsitektur, jurusan cara bicara, jurusan psikologi, semua jurusan dia pelajari, semua pengetahuan dia tahu. Tentang vaksinasi dia tahu, tentang pembangunan dia tahu, tentang pertanian dia tahu, semua ilmu dia tahu. Tapi pengetahuan yang dia tahu itu, kebanyakan taunya tadi membuat dia menjadi orang yang menghujat, menjadi orang yang tidak setia sama pemimpinnya. Kayak gini loh, biar tahu ya Lembong ya, biar ku kasih tahu. Masalah hilirisasi yang dibicarakan Gibran dan Pak Jokowi, aku aja emak-emak setuju kali, bising kali beca sana, gara-gara si Tom Lembong ini. Dari dulu aku sudah tidak sejahtera nengok semuanya pekerjaan yang pejabat-pejabat di Indonesia ini. Kenapa bilang? Bahan mentah minyak dikirim ke luar negeri, udah jadi baru dijual di Indonesia. Bahan mentah ini untuk membuat baju ini buat baju ini lo tau Lembong, biar lo tahu, ku ajari. Bahan mentah kirim ke luar negeri, udah selesai dijual ke Indonesia dengan harga mahal berjuta-juta. Ini kerjaan artis dan pejabat dan orang-orang kaya. Bahan baku emas dikirim ke luar negeri, udah selesai dikerjakan, dikirim ke Indonesia dengan harga mahal. Yang paling sakit hati kali tahu kalian nggak? Di Batam ini dengan mata kepalaku ini melihat ya. Ini investor-investor datang, semuanya masyarakat, semuanya orang-orang yang ada di Indonesia disuruh kerja membuat bahan baku. Bahan bakunya dari Indonesia. Kau dengar lo biar tahu ini Lembong. Dikirimlah ke China, dikirimlah ke Singapura, dikirimlah ke Taiwan, ke kemana-mana lah, ke Bangkok. Udah selesai jadi, dikirim ke Indonesia. Indonesia beli. Biar lo tahu Lembong, kalau visi dan misi Gibran dan Pak Jokowi ini untuk membuat semuanya pabrik-pabrik yang ada di Indonesia ini, supaya bahan baku yang ada di Indonesia ini dibuat, dikerjakan di Indonesia. Itu si Lembong ini kok jadi pinta aku yang ngajari. Tujuannya supaya apa? Sejahtera masyarakat Lembong. Aku nggak pernah lagi berpikir untuk diriku sendiri. Yang kupikirkan anak cucuku. Kalau kau yalah, kalau entah kayak mana-mana nanti Indonesia ini kau bisa lari ke Taiwan, ke Hong Kong, tempat keluarga istrimu. Tapi kalau anak cucu kami di mana? Indonesia ini lain KRI kami. Kayak gitu kali. Lo biar tahu ya Lembong ya, biar lo kuajari ya. Sekalipun ilmu kau tinggi kali, tamat di Amerika, di Amsterdam, di Cina, di mana-mana, jago kali otak kau itu dipakai Presiden Jokowi bertahun-tahun untuk juru bicara dan untuk membuat konsep pidatonya. Aku nggak salut. Kalau kerjaan kau kayak gini, memberikan informasi keadaan Indonesia kepada orang luar sana, memperkaya daerah, memperkaya negara-negara luar sana. Itu tujuanmu. Jadi kesimpulan yang ku kasih tahu sama kalian ya, para pejabat itu lagi Caimin sama inilah semuanya. Jadi kalian kayak gini, buat aja biar Indonesia ini bisa berkembang maju pesat. Segala ilmu-ilmu yang kalian miliki itu kau sumbangkan untuk negara ini. Jangan kalau kalian tahu pura-pura nggak tahu. Udah ngertinya kau semuanya, hilirisasi ini bagus dan dimanfaatkan untuk Indonesia ini. Bahan baku di Indonesia ini nikel yang paling terbesar di dunia, bisa dimanfaatkan untuk semuanya. Bahan-bahan yang diperlukan di Indonesia ini untuk masyarakat Indonesia. Kok jadi kau suruh pula dijual ke negara lain gara-gara murah. Kayak gini, sawit ini pun bahan-bahan baku di Indonesia. Sawit, emas, beras, nikel, batu bara, semua kekayaan yang ada di Indonesia ini seharusnya, semestinya udah saatnya kalau bangsa Indonesia ini, anak-anak cucu kita lah yang mengolah, yang mengerjakan, yang memproduksi, bahkan kita menjadi pengekspor ke luar negeri sana. Ku ingatkan sama lo ya Lembong, biar ku sadarkan, Indonesia ini negara yang paling terkaya di dunia. Dengan caramu ini kau membuat miskin bangsa Indonesia dan anak cucu kami.
Sekali lagi ku ingatkan, kalau entah kayak mana-mana di Indonesia ini, kau bisa lari ke Hongkong. Tapi anak cucu kami mau kemana? Jadi program Pak Jokowi realisasi ini bagus, the best. Oke? Dari dulu aku udah sakit kali hatiku melihat bangsa ini menjual bahan baku ke luar negeri. Setelah selesai, dikerjakan orang luar negeri sana, daerah-daerah sana, entah orang-orang yang jenggotnya panjang-panjang, kulitnya putih, yang matanya cipin, nggak tahu lah siapa itu. Udah siap selesai, dikirimlah kemari. Sepatu dengan harga jutaan dibeli pula dengan orang-orang kaya yang pejabat uangnya hasil korupsi sana. Itu baju-baju yang harga juta-juta, miliar-miliar dibeli pula. Tas-tas yang merek-merek, padahal bahan bakunya itu dari Indonesia, dibeli pula dengan istri-istri pejabat ini yang bermerek-merek harga miliar-miliaran. Ini biar lo tahu Lembong yang sakit kali hati masyarakat ini. Jadi inilah yang mau dirubah Presiden Joko Widodo yang sangat paling kucintai kali ini. Biar kau tahu, dan programnya ini nggak bisa dikasihkan sama orang seperti kau sama Caimin dan sama yang lain-lain lah. Aku nggak maunya, nggak bisa aku yang ngerjakan. Yang cocok, yang programnya ini ya dialah. Jadi yang kalian kau bilang dinasti, belum kalian pun di video udah kayak gini kalian. Nggak masalah kalau kau Lembong menjadi menteri nanti, nggak masalah si Amin Rais pula yang menghujat-hujat, bukan si Anies Baswedan jadi presiden. Itu nggak masalah bagi masyarakat, mau si Ganjar mau siapa pun nggak masalah. Yang terpenting bagi masyarakat ini, bagaimana kesejahteraan Indonesia ini, masyarakat anak cucu kita bisa meningkat. Itu aja yang paling penting Lembong. Biar lo gue kasih tahu, memang lo pintar, tapi kayaknya otak lo itu sudah didungkul gara-gara sudah diprovokator, tak apalah.